Oke, selamat datang kembali di channel Kawan Info. Balik lagi sama gue, Rizky Tegar Setuaji. Jadi gini teman-teman, gue di sini pengen yang namanya ngebahas salah satu orang juga banyak nanya nih ke gue nih. Jadi orang-orang yang pernah mau bikin usaha atau yang lagi bikin usaha tapi kebingungan. Apa itu branding versus marketing? Nah, daripada jawabnya lewat chat atau lewat pesan-pesan kayak begitu, direct message kayak segala macamnya gitu kan. Apa salahnya kalau misalkan gue menjawabnya dari video? Nah, di sini gue kebetulan kan juga punya usaha ya yang namanya brand clothing sama WO, wedding organizer. Dan WO gue ini berbentuknya PH, production house, istilahnya gitu. Nah, branding versus marketing ini sebenarnya jelas banget yang namanya berbeda. Satu, kenapa? Kalau misalkan ngomongin branding itu tidak melulu tentang yang namanya promosi, tidak melulu yang tentang yang namanya engagement, tidak melulu tentang yang namanya daya jualnya. Sepertinya yang orang-orang kira ini branding versus marketing sama. Jelas berbeda. Kalau marketing ini dia ada push, ada pressure, ada tekanan untuk ke konsumen dan calon konsumen. Nah, jadi gini teman-teman, kita ulas ya. Kalau misalkan branding itu ya benar promosi. Terus bener juga yang namanya lo harus dituntut untuk gini. Lo punya produk nih. Lo bisa ngejual produk itu karena apa gitu kan. Apa yang daya jualnya produk lo? Apa karakternya? Karakter brand lo tuh apa? Istilahnya apa? Nah, kalau misalkan branding itu belum tentu lu misalkan promosi ke sana sini, apalagi kita hidup di 4.0 ya, yang namanya bersaing sama era-era anak-anak millennials lah, yang istilahnya yang otak-otaknya juga brilian gitu, istilahnya ya nggak bodoh, otak-otaknya juga cerdas di sini anak-anak milenial ini 4.0 ini. Gue pengen ngasih tahu, kalau misalkan lu promosi di Instagram, di Facebook, di YouTube, itu sama aja lo membranding brand lo. Branding itu belum tentu yang namanya orang itu memakai jasa lo, membeli produk lo, 100% membeli itu enggak. Jarang banget, nihil banget. Yang gue pernah alamin, gue pernah yang namanya mikir sama kalian semua itu branding dan marketing itu sama. Ternyata pas lagi gue coba-coba itu beda. Oh iya ya, branding tuh lebih tepatnya ke sini loh. Marketing itu lebih tepatnya ke sini loh. Nah, inilah yang namanya branding versus marketing ini, orang-orang nih pada bentrok nih. Jadi kayak multitafsir. Istilahnya bisa menyebut marketing itu salah satu dari branding. Iya benar. Kita menawarkan produk kita ke orang. Ini marketing ya. Kita ngomongin marketing ya. Kalau misalkan marketing nih, kita menawarkan nih produk kita, jasa kita ke orang nih. Mas, Mbak, Bu, Pak, mau gak nih jasa saya, produk saya? Nah, itu marketing. Nah, kenapa kamu menjual itu gitu kan? Kenapa lo menjual itu? Nah, disinilah sisi branding lo kalau marketing. Ini produknya begini. Jasa saya begini. Nah, brand lo siapa? Apa sih gitu kan? Ini brand apa kayak gitu. Nah, itu marketing. Kayak begitu. Kalau misalkan branding, ya yang tadi gue bilang, lo mempromosikan brand lo
lo mengencourage brand lo, kayak apa istilahnya, lo jadi branding itu orang-orang itu biar supaya tahu nih brand kita gitu kan. Oh, ada juga ya brand seperti ini. Oh, di daerah sini ada ya gitu kan. Kayak begitu. Contoh deh, kita ambil hal kecil. Kayak apa ya? Kayak minuman-minuman sekarang ya, yang kayak haus, terus habis itu kayak macam-macam deh, kayak gluk, kayak segala macam, teguk segala macam. Kayak begitu, kayak catain, kayak gitu-gitu. Nah, kan kan namanya itu kan dia nyeleneh ya. Istilahnya ya minum, haus ya haus gitu. Haus otomatis sudah minum. Nah, kenapa bisa banyak banget outlet? Kenapa dia bisa buka yang namanya franchise? Nah, itu dari konsep dari branding. Brandingnya ini dia tepat nih sasarannya si hausnya ini. Kenapa bisa gue bilang tepat? Karena gini, dia tahu yang namanya orang Indonesia gitu, istilahnya pasti semua minum, semua istilahnya haus gitu loh, lagi panas pasti minum. Nyarinya apa? Minuman yang dingin, ya kan? Mau entah itu teh, mau entah itu air putih dingin, mau itu susu, kopi yang dingin-dingin. Haus itu memblend semuanya di situ. Nah, di satu sisi juga kenapa nih si brand ini nih sampai laku banget? Oke, yang namanya branding itu, promosi itu semuanya nggak pernah ada yang salah. Promosi itu ya lu sekedar promosi gitu kan. Kalau misalkan emang ada yang membeli, itu kan poin plus dong buat si ownernya ini, kayak gitu. Nah, di situ juga kalau misalkan lo branding, lu branding sana sini, lu make digital sosial media, lu mau kayak gimana pun juga, kalau misalkan branding lo banyak tapi konsep lo nggak bagus gitu, istilahnya nggak nunjukin karakter lo gitu kan, karakter brand lo, ya orang juga nggak bakalan bisa beli gitu. Istilahnya orang juga nggak bakalan mau tahu itu brand lo apa bukan gitu. Brand ini kok konsepnya begitu, udah skip, pasti kayak gitu. Nah, di dunia branding itu ada triknya tuh, cara-caranya tuh, gimana caranya lo naikin engagement lo tuh di promosi ads. Itu ada caranya, ada triknya, ada golden time-nya, terus habis itu ada kotanya, ada umurnya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Kalau marketing, istilahnya kalau marketing ini dia lebih agak sulit ya, agak lebih sulit sih, maksudnya lo harus yang namanya nge-push customer, supaya istilahnya lo nge-push dengan cara lo sisipin sisi branding, dan lo membaguskan menaikkan kualitas produk lo, kualitas jasa lo di marketingnya ini. Istilahnya gini, setiap instansi, setiap perusahaan, setiap UMKM maupun UKM itu pasti ada yang namanya strategi marketing, marketing strategi. Itu penting tuh, marketing strategi itu sangat penting yang namanya di sebuah perusahaan. That's why perusahaan butuh duit gitu, butuh cuan. Ya, salah satu alternatifnya yaitu marketing strategi. Ada orang lah yang di sini yang bisa membantu perusahaannya dengan cara marketnya ini sampai gitu ke orang-orang tertuju. Marketing strategi itu jadi gini, misalkan gue marketing nih, gue mau marketing ke orang, ke konsumen yang gak gue kenal. Dengan caranya apa? Lu menawarkan, lu nge-push si orang ini nih. Mas, kita ada produk begini gitu.
Terus abis itu ini keunggulan dari produk saya, ini keunggulan dari brand saya, brand kita ini, brand saya ini, brand kami ini disisipin. Oke? Nyampe dari sini, nangkep. Udah gitu, kalau misalkan saya nggak tertarik, apa lanjutannya? Tetap maksa? Nggak bisa. Orang nggak bakalan bisa mau beli, nggak bakalan mau bisa beli jasa lo, nggak bakalan mau bisa beli produk lo kalau misalkan marketing strategi lo tuh salah dengan cara lo maksa. Kalau maksa itu udah fail banget deh bagi gue. Karena kenapa? Di situ lo ketahuan banget yang namanya ngemis, di situ lo ketahuan banget yang namanya nyari duit. Oke? Nangkep ya dari sini. Di situ langsung kita beralih ke strateginya gimana sih marketingnya itu. Kalau misalnya si marketing strateginya sepertinya gini, kalau lo mau digital marketing, lo nge-engage orang-orang tuh supaya beli dengan cara apa? Bukan cara branding ya, bukan cara branding. Lo bikin bukan konten ya, apa ya? Bikin istilahnya, lo bikin kayak bundling, paket bundling kayak begitu. Misal nih beli dengan harga 700.000, lo udah bisa dapetin ini gitu. Nah itu bundling. Nah itu salah satu strategi marketing kayak begitu. Misal dipaketin kayak gitu, istilahnya kayak mystery box lah. Kayak gue nih buka brand nih, misalnya brand baju, gue ngasih harga 500.000. Nah di isi boxnya ini gue dapet apa nih dengan harga yang 500.000. Nah di situ kita muter otak dong, gimana caranya kita dapat untung, customer dapat banyak dengan harga segini. Oke? Kasihlah kayak misal jaket, baju, celana segala macam. Oke? Relevan dong. Atau enggak topi segala macam. Paket-paketnya ditonjolin lah istilahnya. Dikeluarin. Disitulah terjadinya yang namanya marketing strategi. Jadi yang namanya branding versus marketing itu jelas berbeda ya kawan-kawan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang bilang marketing atau branding itu sama, tolong patahkan, itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Kalau branding kita mempromosikan, menaikkan engagement, menaikkan rate brand kita, biar supaya orang ini tahu nih kita punya brand gitu. Biar orang-orang nih tahu nih kalau misalnya ada brand ini nih di Indonesia nih, di dunia ini nih, ada ya brand seperti ini. Kalau marketing kita nge-push, narik customer buat ada terjadinya push ke customer itu buat supaya customer itu tertarik dan membeli produk kita, membeli jasa kita, menggunakan jasa kita, dan kita mendapatkan hasil. Nah seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Kalau misalkan emang ada informasi, ada saran atau kritik, tinggal tulis kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa share, subscribe, klik tombol like-nya, nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di next video. Ingin lebih tahu jadi lebih smart. Oke? Thank you, dadah.